Salam sejahtera buat semuanya, kita kembali kuliah. Kali ini materi kita tentang metode ilmiah. Kita mulai kuliah kita. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah atau methods bahasa Inggrisnya berasal dari kata Latin yang berarti cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi methods ini dari bahasa Latin yang artinya cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. Metode ilmiah atau proses ilmiah ialah proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Jadi dikatakan di metode ilmiah karena dilakukan secara keilmuan, pengetahuannya dilakukan secara sistematis dan ada bukti-buktinya gitu ya. Tidak hanya sekedar opini, tapi ada bukti. Kalau sekedar opini itu hanya bisa dibilang hanya tanggapan. Opini itu yang sebagai tanggapan, belum ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan metode ilmiah itu proses ilmiah yang sudah didasarkan oleh bukti-bukti. Jadi metode ilmiah merupakan prosedur yang mencakup tindakan atau pikiran, pola bekerja secara teknis, dan tata langkah untuk memperoleh pengetahuan atau pengembangan pengetahuan. Jadi kompleks ya, setelah metode ilmiah ini bisa bilang itu sangat kompleks. Ada proses-proses secara tahapan-tahapan yang sangat kompleks dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya itu dilakukan secara sistematis, kritis, dapat dipertanggungjawabkan, ada bukti-buktinya, dan dilakukan itu demi sebuah pengetahuan atau pengembangan pengetahuan. Itu. Langkah-langkah metode ilmiah itu seperti apa aja? Yang pertama itu ada merumuskan masalah. Yang kedua itu mengumpulkan data dan keterangan. Ketiga itu menyusun dugaan sementara atau hipotesis. Keempat itu eksperimen untuk membuktikan hipotesis. Kelima mengumpulkan data dan hasil eksperimen. Keenam mengolah dan menganalisis data. Ketujuh kesimpulan, dan kedelapan mempublikasi hasil. Jadi ada masalah sebelum dilakukan perumusan masalah. Ada masalah yang telah ditemukan gitu ya. Masalah itu yang menjadi sebuah latar belakang dilakukannya sebuah penelitian. Jadi ada latar belakang dilakukan sebuah penelitian, ada masalah atau problem yang didapat. Masalah ini bisa dibilang salah satunya ilmu yang sempit tadi ingin dikembangkan gitu. Ingin mengembangkan sebuah ilmu atau ingin mencari tahu sebuah mengambil sebuah ilmu misalnya, atau mencari tahu sebuah problem ya, sebuah masalah, untuk menjawab sebuah masalah. Jadi pertama itu kita rumuskan dulu masalahnya apa. Setelah dapat rumusan masalahnya, terus mengumpulkan data dan keterangan. Sebelum dilakukan penelitian, kita tentunya harus mengumpulkan sebuah data. Data-data ini bisa data sekunder dan data primer. Data primer itu data yang kita kumpulkan sendiri ya, di lapangan. Seperti salah satu data primer itu kalau di tambangnya misalnya kita buat ada penelitian tentang laju erosi ya, kita buat contohnya laju erosi, mengumpulkan data primer yang dikumpulkan tuh satu itu data sifat fisik tanah ya, sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, itu salah satu data primer yang kita kumpulkan. Data sekunder itu seperti curah hujan. Nah, curah hujan itu kan kita itu jadikan data sekunder karena itu data bukan kita yang ngolah. Itu bisa data kita dapat dari BMKG. Gitu ya. Sedangkan data primer itu seperti sifat fisik tanah dan sifat kimia tanah, itu kita kumpulkan sendiri, kita ambil sampel tanah dan kita bawa ke lab. Data-data primer seperti apa lagi? Data primer itu mengumpulkan data itu keterangan ini seperti literatur yang kita kutip dari peneliti-peneliti sebelumnya,
atau buku-buku yang merujuk dari rumusan masalah atau topik yang kita angkat untuk menjadi sebuah penelitian seperti itu. Ketiga, menyusun dugaan sementara. Jadi setiap penelitian itu ada dugaannya gitu. Ada dugaannya. Contoh tadi kan misalnya penelitian tentang laju erosi gitu ya. Dugaan sementaranya itu kita buat atau hipotesisnya kita buat angka laju erosi akan semakin tinggi jika di lereng tersebut tidak ada cover crop. Ya, cover crop itu tanaman penutup lapisan tanah. Ya, jadi dugaan sementaranya angka laju erosi akan semakin tinggi jika di permukaan tanah tidak ditutupi oleh cover crop atau tanaman. Kemudian dilakukan sebuah eksperimen ya untuk membuktikan hipotesis tadi. Mengumpulkan data yang dikumpulkan tadi sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, terus curah hujan, lereng, kemiringan lereng permukaan, terus banyaknya cover crop yang tumbuh di atas permukaan tanah, luasannya berapa, terus luasan tanahnya juga. Kemudian diolah, ya kan, kita sudah dapat hasilnya, kita sudah mengumpulkan data primer dan sekunder, kemudian dilakukan pengolahan data dan menganalisis data, dan dibuat kesimpulan ternyata angka laju erosi akan semakin tinggi jika hasil yang didapat sama seperti yang dugaan sementara hipotesis. Di sini masih dugaan sementara. Setelah dilakukan proses-proses nomor 4, 5, dan 6 tadi, kesimpulan dugaan hipotesis ini bisa saja dikatakan awalnya dugaan menjadi tidak dugaan dan menjadi bukti ya. Atau bisa dibilang ditolak ya. Hipotesis itu bisa diterima, bisa ditolak. Dugaan sementara ini bisa hasil ini yang bakal disimpulkan. Kesimpulannya bisa hipotesisnya diterima atau hipotesisnya ditolak ya. Sesuai dengan hipotesis awal atau tidak sesuai dengan hipotesis awal, bisa saja. Nanti dibuat kesimpulannya. Sebelum kesimpulan tuh seharusnya ada nih di sini pembahasannya. Pengolahan data terhadap pembahasannya, dibuat kesimpulannya. Mempublikasi hasil ini tergantung si penelitinya, dia penelitian untuk keperluan pribadi atau dia mau mempublikasikannya ke publik gitu. Yang merumuskan masalah ini yang tadi saya sudah bahas, yang merumuskan masalah itu bersifat orisinil, belum ada atau belum banyak orang yang lain yang meneliti masalah tersebut. Masalah itu bisa sama ya, rumusan masalah bisa sama, yang berbeda itu bisa waktu yang berbeda, terus lokasi yang berbeda, topiknya bisa sama tapi di waktu yang berbeda atau di lokasi yang berbeda. Dapat berguna bagi kepentingan ilmu dan pengetahuan terhadap masyarakat, dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah, jelas dan padat, tidak bertele-tele, artinya ya bagian ini tidak bertele-tele, dirumuskan dengan kalimat tanya, bisa tidak juga sih sebenarnya, bersifat etis artinya tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat, ideologi dan kepercayaan agama. Artinya yang poin F ini tidak menimbulkan kericuhan ya, tidak menimbulkan sebuah sebuah problem baru ya. Kita kan mau menyelesaikan masalah dengan jangan menyelesaikan masalah dengan masalah seperti itu ya kan. Sumber masalah itu seperti buku bacaan, laporan hasil penelitian sebelumnya, pengamatan sepintas, diskusi atau seminar dan pertemuan ilmiah lainnya. Mengumpul data. Jadi saya bilang tadi data itu ada ini kuesioner atau angket ini. Sumber data, responden mahasiswa, petani, pejabat dan lain-lain. Tergantung kita penelitian tentang apa. Kalau kita penelitian tentang kepuasan mahasiswa terhadap sebuah kampus, kita bisa ambil respondennya mahasiswanya.